Cemara 6 Galeri Museum didirikan 28 tahun yang lalu, tepatnya 4 Desember 1993, disertai oleh semangat feminisme pendirinya, yaitu Prof. Dr. Tuti Herati Nurhadi Roseno. Semangat inilah yang kemudian bergulir terus dan mendukung konsep program kreatif berbasis perempuan perupa. Begitu pula dengan apa yang telah dilakukan oleh Carla Bianpun, jurnalis senior dan kurator Indonesian Women Artist 2 dan Indonesian Women Artist 3. Para perupa tersebut pun menciptakan karya-karya baru, karya yang kreatif, inovatif, dan merupakan pengembangan dan penyempurnaan serta gabungan dari beberapa karya yang pernah diciptakan untuk menjadi karya-karya baru dengan berbagai lintas disiplin ilmu dan memiliki kaitan erat dengan pemajuan kebudayaan. Kehidupan manusia terus berjalan di bumi yang semakin tua. Namun, tak selamanya kehidupan itu diisi dengan hal-hal yang baik dan manusiawi. Ada pula kalanya manusia melakukan kerusakan yang melawan nilai-nilai kemanusiaan dan nilai dari hidup itu sendiri. Dolorosa Sinaga, nama yang sangat tidak asing dalam dunia seni rupa. Dolo merupakan perupa perempuan yang telah membawa angin baru pada hasanah patung Indonesia, keberpihakan pada kaum terpinggirkan yang tertindas atau dimarginalkan meliputi seluruh kekaryaannya selama 40 tahun lebih. Setiap seniman itu selalu saja dikaitkan dengan, kalau membicarakan mereka, ide berkarya. Ya, dari mana datangnya? Kalau saya gampang. Buat saya, gagasan saya berkarya adalah kepedulian saya kepada masalah yang terjadi di lingkungan saya, dan saya memilih untuk tetap berpihak pada perempuan, menyuarakan seluruh persoalan mereka sampai mereka tidak lagi harus menjadi objek dan tidak didiskriminasi dalam ruang sosial, bisa melakukan apapun yang ingin mereka lakukan dan mereka dijamin keselamatan dan kehormatannya. Konsep saya berkarya, pertama terinspirasi oleh masalah yang kita hadapi bersama saat ini, yaitu pandemi COVID-19. Yang kedua, inspirasinya datang dari tradisi budaya Batak. Dua karya ini dikerjakan dengan teknik yang berbeda. Satu modeling, satu cor perunggu. Kalau yang modeling, saya kerjakan dengan cor fiberglass, tetapi finishnya saya upayakan menyerupai real dari sebuah batu alam. Nunung W.S. menyebut karya abstraknya sebagai perjalanan kehidupan yang mengacu pada semangat spiritual dan transendental, berlandaskan religi mistik dan yang magis. Ia secara intens mendalami wayang dan pewayangan, melukis suatu seri gunungan. Dengan berlalunya waktu, Nunung kemudian lebih lagi mendalami non-matter, terutama ketika mendekati usia 50 tahun. Ya enak gitu ya, orang datang itu menikmati lukisan itu dengan enak gitu, jangan terlalu crowded gitu. Garis-garis muncul di kanvas berwarnanya, garis-garis yang dimaksudkan berkesan pintu-pintu yang masih harus ia lalui dalam perjalanan panjang kehidupan. Anissa kan perempuan. Saya punya ide sendiri. Saya bikin geometri. Ini kan geometri ya, bentuk-bentuk begitu. Jadi saya mengenal
apa namanya ini, geometri, asalnya dari sini. Melati Suryodarmo adalah perempuan perupa Indonesia dengan karya berciri khas performance berdurasi panjang yang dihadirkan di kancah kontemporer di tanah air dan luar negeri. Sepanjang masa karirnya lebih dari 20 tahun, Melati memberikan ruang kebebasan pada penontonnya untuk mengalami, merasakan beragam emosi dan membangkitkan pengalaman kolektif dengan keunikan, sesuai dengan kapasitas struktur berpikir masing-masing. Melati mengikuti perkembangan zaman. Ia memakai teknologi dan pengetahuan mistik Jawa untuk berkreasi, membuat sleep laboratory untuk mengeksplorasi alam bawah sadar yang kemudian menjadi basis untuk performance If We Were X, Y, Z. Jadi ketika saya berkarya, saya bertitik tolak pada tanda-tanda yang muncul pada ingatan saya. Nah, ketika saya kecil, yang mendapatkan susu segar itu di keluarga saya hanya adik saya yang laki-laki. Bagi saya bertanya kepada ibu, kenapa yang aku kok gak dikasih susu. Berawal dari rumah. Maka ketika ada perbedaan tentang laki-laki dan perempuan secara tradisional, saya tidak menyalahkan orang tua saya karena mereka juga tidak mempelajari, mungkin dulu waktu saya kecil belum mengenal apa itu misalnya equality, fairness, semacam itu. Namun ketika saya tua, saya sendiri menjadi tua dan saya mulai merasa banyak sekali peristiwa ketidakadilan di dalam masyarakat kita ini dimulai dari rumah mereka. Hanya karena perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Bibiana menampilkan I Am Not a Virus. Caranya melawan kaum nyinyir dan mereka yang menuduh orang Tionghoa sebagai virus dari China yang membawa malapetaka bagi dunia. Instalasinya berupa karung tinju yang dipenuhi dengan kata-kata derogatif dan dapat dipukuli dalam karya interaktif jauh dari kualitas rapuh. Dibuat kokoh dan kuat, siap menerima pukulan apapun. Seakan kaumnya bangkit dan tidak lagi menjadi China yang rapuh. Karya I Am China yang terbuat dari piring-piring porselen peranakan adalah sebuah catatan tentang sejarah diskriminasi dan gejolak-gejolak yang dihadapi oleh keturunan Tionghoa di Indonesia dari abad ke-17 sehingga sekarang, yang membuat kehidupan mereka sangat labil dan harus selalu was-was. Untuk karya yang sekarang yang berjudul I Am Not a Virus, itu adalah sebuah protes terhadap pikiran dangkal dan rasis dan perbuatan-perbuatan xenofobik yang diperlakukan terhadap masyarakat Tionghoa di segala penjuru dunia pada masa pandemi. Menurut Tita Ruby,
banyak sekali sejarah yang kita miliki yang bisa kita gali dan menjadi sumber inspirasi untuk kita baca ulang dan menjadi pijakan kita untuk kehidupan ke depan. Bagaimana caranya membaca gambar dan kemudian mengkonstruksikannya menjadi sebuah bentuk 3 dimensi. Hal itulah yang ingin selalu ia kerjakan, yang membantunya menolong membangun kapal-kapal tersebut. Ini adalah pala yang saya plating dengan emas. Saya ingin menceritakan tentang sejarah Banda, di mana pada 1621 Jan Peter Koen itu kemudian membantai seluruh penduduk Banda, sekitar 15.000, dan kemudian menggantikan penduduk Banda itu dengan para budak dari Batavia. Ini adalah momen yang menurut saya penting sekali bagi kita untuk mengingatnya. Dan penyebabnya adalah karena pala itu bernilai sangat tinggi saat itu, dia setara dengan emas. Kita harus mengingat bahwa kemanusiaan itu jauh lebih penting dari kekayaan. Indah Arsyad mengambil inspirasi dari alam dan lingkungan. Ia mencari kehidupan yang harmonis di dalam alam semesta ini. Digital video, animasi, simbol-simbol mitologi Jawa kuno, dan berbagai jenis fitoplankton yang diambil dari air laut yang mengalami pencemaran di berbagai titik lautan di Indonesia. Karya saya yang berjudul The Breath ini adalah video instalasi dengan konteks karya adalah nafas, di mana dengan fokus bagaimana oksigen itu merupakan sumber kehidupan bagi makhluk hidup di dalam atmosfer bumi. Dalam video instalasi ini adalah pertemuan antara sains dan pemaknaan dari simbol-simbol mitologi Jawa kuno. Pemaknaan dari simbol-simbol Jawa kuno itu adalah sebagai sumber penerangan atau pengajaran kepada makhluk hidup atau kepada manusia untuk hidup harmonis di dalam alam semesta ini. Karya saya ini terdiri dari background charcoal hitam dengan cetakan telapak tangan yang merepresentasikan aktivitas manusia yang dapat merusak bumi dan menjadi masa kegelapan atau pemunahan manusia. Kemudian background ini diproyeksikan oleh digital video animasi simbol-simbol mitologi Jawa dan juga berbagai jenis fitoplankton yang diambil dari air laut yang mengalami pencemaran di beberapa titik lautan Indonesia. Dalam karyanya, Indah selalu maju dalam imajinasi serta technical skill yang selalu mengungkit dan mengangkat masalah kemanusiaan, lingkungan, dan isu perubahan iklim. Rahmayani waktu kecil gemar sekali cerita-cerita Nabi. Dalam kehidupannya ternyata ia bisa memberikan kepada kemanusiaan apa yang menjadi cita-citanya ketika ia masih kecil. Ini tempuran Eloprogo di masa lalu, masa Borobudur, merupakan tempat pelatihan meditasi para biksu yang datang dari Muara Jambi yang terletak di Kerajaan Sriwijaya kalau dulunya, ya sekarang dekat Palembang. Nah, jadi nanti karya-karya saya mengangkat isu-isu yang berhubungan dengan
posisi saya sebagai perempuan yang menuntut kesetaraan, lalu juga saya melihat kelompok-kelompok yang dipinggirkan seperti juga kaum perempuan, itu juga menjadi pertanyaan untuk saya. Dengan pendekatan interdisiplin, sebetulnya walaupun fokus dalam isu lingkungan hidup, ini juga bisa menyentuh berbagai masalah di dalam kehidupan, namun dengan pengelolaan atau penjelajahan kreativitas, kita mencoba untuk menemukan solusi yang inovatif dan kreatif. Dalam keinginan menelusuri keadilan dan kesetaraan, maka Rahmayani mencoba mendalami apa itu lingga yoni. Dian Anggraini adalah seorang yang berhasil hidup di dua ranah. Jadi kalau kita melihat beberapa karya ini, memang yang saya sudah sampaikan, perempuan cukup kuat hadir di dalam karya-karya saya sebagai bahasa komunikasi saya kepada siapapun. Seperti ada peniti, ini adalah konduktor yang mestinya dia, karena konduktor mestinya dia memberikan menghadirkan suara, irama, harmoni di dalam sebuah orkestra, tetapi dia nggak bisa mengucapkan apapun. Jadi dia memimpin, tetapi dia nggak bisa mengatakan apa-apa karena harus ada yang menghalanginya, harus tertutup gitu. Jadi harus hati-hati. Dan ini kaki yang menumpu tubuh kita, pasti di dalam perjalanannya bisa sangat lelah dan sakit di dalam memperjuangkan bagaimana kehidupan ini bisa memberikan makna. Karya ini saya beri label In Your Hand. Jadi ini tetap dengan perempuan. Saya pikir perempuan itu perlu hadir. Jadi kayaknya pada sebagian karya saya, hampir semua perempuan perlu hadir. Jadi bagaimana dia bisa mencoba menceritakan terhadap keberadaan. Kita tahu bahwa wanita itu adalah ibu, punya kedudukan yang cukup mulia, cukup tinggi, karena perempuan atau ibu adalah ibunya keturunan manusia. Mela Yarsma telah menjadi motor penggerak dalam kemajuan seni rupa alternatif dan kontemporer di Yogyakarta ketika ia mendirikan Galeri Cemeti di Yogyakarta bersama suaminya Nindityo Adipurnomo pada tahun 1988. Di Jawa terutama itu dulu untuk bikin tulisan yang pertama pasti di dalam bahan seperti ini. Tapi di pulau-pulau yang lain itu juga banyak dipakai untuk baju. Jadi sudah ada sejak zaman Neolitikum itu orang di Indonesia semuanya pasti pakai baju kulit pohon. Ya, ini studio baru saya baru pindah. Saya sangat senang. Dibangun oleh Novi Kristinawati. Dan sebetulnya sebuah atap saja dari bambu, dan itu memang di daerah tropis yang kita butuh hanya atap sebenarnya. Tapi saya sangat senang dengan suasana ruang, ada ventilasi juga, dan ini aja langsung menginspirasikan saya juga. Mulai baca banyak, mulai sketsa, sampai akhirnya bikin karya 3 dimensi. Kebanyakan ya proses seperti itu, terutama sketsa, catatan, baca buku, dan akhirnya bikin karya 3 dimensi kebanyakan untuk performance juga. Dan sering juga saya menerjemahkan ke sebuah lukisan, karena aku juga tetap
senang lukis karena saya dibesarkan sebagai pelukis, dan saya selalu kembali kepada lukis juga karena untuk proses-proses lukis itu juga menggali, mencari proses-proses itu yang saya suka dari lukis. Dan kadang-kadang solusi-solusi datang terhadap karya 3 dimensi juga kalau dalam proses gambar atau melukis. Seperti sekarang dengan kulit pohon, saya bikin beberapa proyek dengan kulit pohon. Dan bagaimana itu bagian dari sejarah Indonesia juga, tapi itu kita sering lupa karena selalu fokus kepada ikat atau batik. Tapi sebetulnya kulit pohon itu sangat signifikan untuk dilihat lagi mengenai sejarah baju. Dan ya bagaimana baju itu berhubungan dengan kekuasaan. Itu tema besar itu sebetulnya. Detak jantung kreativitas Astari terkait erat dengan momentum kebangsaan Indonesia, sebuah tempat yang sangat mengilhami dalam karya-karyanya. Saya telah menyiapkan konsep karya yang berjudul Pearls of Heaven, yaitu menghadirkan tokoh-tokoh suci perempuan dari surga yang jarang terekspos, antara lain Siti Maryam, ibu dari Nabi Isa atau Yesus, lalu ada Siti Khadijah, istri dari Nabi Muhammad, lalu ada Asyah, istri dari Firaun, ada juga Fatimah, anak dari Nabi Muhammad, lalu ada Siti Hajar, ada juga dari aliran kepercayaan lain seperti Dewi Kwan Im, ada Dewi Sri, Dewi Saraswati, dan juga Tahire. Saya menghadirkan perempuan-perempuan suci ini untuk memberikan kekuatan sakti mereka, yaitu sifat-sifat yang bijaksana dan belas asih di tengah pandemi ini. Karya ini saya buat dari wayang golek Jogja yang sudah hampir punah, dan mereka masing-masing mengenakan kostum atau busana dari berbagai daerah di Indonesia. Hal ini adalah dalam rangka peruatan semesta setelah pandemi, untuk menyembuhkan semesta ini dari sifat-sifat buruk umat manusia yang telah memporak-porandakan alam dan semestanya.